Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Warni Arifin. Nah, pada video kali ini saya mau memberi informasi atau tips bagaimana cara mengolah ASI. Nah, kemarin ada yang request sama saya untuk membuat video ini, makanya saya buat. Nah, untuk bunda-bunda yang lagi bingung atau yang nggak tahu bagaimana cara mengolah ASI ini, nah simak terus ya video saya. Cara mengolah ASI yang pertama yaitu langkah pertama, pompa ASI terlebih dahulu. Nih, bunda dapat menggunakan pompa ASI merek ini. Kalau saya memakai merek Derbu B ini pompa ASI elektrik, atau bunda juga dapat menggunakan pompa ASI manual, atau juga dapat memerah ASInya dengan menggunakan tangan. Jadi langkah pertama untuk persiapan ASI atau mengolah ASI ini, pompa ASI terlebih dahulu. Nanti ASInya dipompa, nanti ASInya bakal mengalir di sini. Nah, setelah ASInya kosong atau setelah setelah PD-nya kosong atau setelah botol ini penuh atau botol ASInya penuh, hentikan pemompahan ASI. Nah, selanjutnya, tadang! Ini ASI hasil perahan saya. Jadi ASI kalau baru siap diperah itu masih hangat ya, kayak gini. Nih, ini masih ada bintik-bintik uap-uapnya. Bintik-bintik uap ini menandakan bahwa ASI kita hangat. Langkah kedua, ASI yang udah diperah bisa langsung dimasukkan ke dalam kantong ASI, atau langsung disimpan ke dalam kantong ASI, atau langsung disimpan ke dalam botol susu. Untuk kantong ASI, penyimpanan di kantong ASI, bunda dapat menggunakan kantong ASI yang 100 ml atau yang 200 ml. Kalau saya biasanya menggunakan kantong ASI yang 100 ml dan yang 200 ml. Untuk kantong ASI ini bunda dapat membelinya di Shopee atau di toko-toko Istana Bayi atau toko-toko yang menjual perlengkapan bayi. Dalam pengisian kantong ASI, harus bunda ingat, dalam pengisian kantong ASI jangan mengisi kantong ASI terlalu penuh. Nah, jadi untuk pengisiannya diisi sampai batas seperti ini aja. Jadi sisakan agak sedikit seperti ini untuk rongga udaranya, karena jika kantong ASI ini diisi penuh dapat setelah dibekukan nanti bisa menyebabkan kantongnya mereka, karena ASI ini bersifat mengembang jika udah dibekukan. Makanya jangan mengisi kantong ASI terlalu penuh. Nah, itu yang harus diingat ya bun. Bahkan jika kantong ASI diisi terlalu penuh, maka dapat menyebabkan kantong ini nanti pecah setelah dibekukan. Hasil perahan ASI yang masih beruap atau yang masih hangat jangan disimpan atau jangan langsung disimpan ke dalam kulkas. Jadi didiamkan dulu ASInya di suhu ruangan lebih kurang 1 jam, atau didinginkan dulu ASInya. Setelah dingin atau setelah tidak hangat lagi, baru ASInya disimpan ke dalam kulkas. Kantong ASI yang udah diisi dengan ASI perah seperti ini sebaiknya diberi label nama, tanggal pemerahan, dan jam pemerahan. Hal ini bertujuan agar nanti ketika pemakaian ASI, bunda dapat mendahulukan tanggal yang lama terlebih dahulu. Ya gitu ya bun, dahulukan tanggal yang lama untuk pemakaiannya.
ketahanannya, ASI perah dapat bertahan 3-4 jam pada suhu ruangan, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu atau ruangan ber-AC, ASI dapat tahan 6-8 jam. Dan pada freezer atau kulkas satu pintu yang bersuhukan atau yang memiliki suhu lebih kurang min 4 derajat Celcius, ASI dapat bertahan 3 bulan pada freezer kulkas yang bersuhu 4 derajat Celcius. Sedangkan kalau penyimpanan ASI di bagian bawah, di bagian bawah kulkas atau dekat bagian lampu kulkas itu, penyimpanannya ASI dapat bertahan lebih kurang 5 hari. Sedangkan jika ASI disimpan pada kulkas 2 pintu atau pada suhu min 16 derajat Celcius, maka ASI dapat bertahan lebih kurang 6 bulan. Nah, lama kan Bung pertahanan ASI jika disimpan di freezer kulkas 2 pintu. Nah, untuk Bunda yang lagi stok ASI, sebaiknya pakai freezer aja untuk penyimpanan ASI-nya agar ASI-nya dapat tahan lama, yaitu 6 bulan. Selanjutnya, hasil perahan ASI pada jam berbeda atau di jam yang berbeda itu boleh digabung atau boleh dicampur, dengan catatan hasil perahannya itu masih terhitung pada hari yang sama. Batas maksimal pencampurannya yaitu 1 kali 24 jam. Maksud saya di sini seperti ini. Tadi Bunda baru saja memompa ASI jam 1 siang. Nah, hasil pompaan yang jam 1 siang dapat Bunda gabung dengan hasil pompa ASI di jam 8 malam. Itu ASINya masih boleh Bunda gabung atau Bunda campurkan, dengan catatan pencampurannya itu harus dicampur pada suhu yang sama. Itu yang pertama. Kemudian dicampur pada hari yang sama. Yang tidak boleh itu mencampurkan hasil perahan ASI segar dengan ASI yang udah dibekukan. Itu yang tidak boleh. Aduh, anak saya nangis. Cara mencairkan ASI yang udah dibekukan. Langkah pertama yaitu ini contoh ASI bekunya. Jadi ASI beku ini untuk mencairkannya tidak boleh langsung dipanaskan ya Bun, atau dimasukkan ke dalam microwave, karena jika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, maka dapat merusak kualitas ASI atau merusak antibodi dan nutrisi yang terkandung di dalam ASI. Untuk itu, cara mencairkannya, Bunda dapat mencairkan ASI yang beku ini dengan 2 langkah. Yang pertama, Bunda dapat mencairkannya dengan memindahkan ASI yang udah dibekukan ini ke bagian bawah kulkas, atau kepindahkan ASI beku kepada bagian bawah kulkas. Nah, diamkan lebih kurang 1 hari atau 8 jam 4 jam. Nah, setelah ASINya cair, baru direndam pakai air hangat yang bersuhukan lebih kurang 40 atau 70 lah yang paling tinggi suhunya. Selanjutnya, ASI yang dibeku juga dapat dicairkan dengan cara direndam terlebih dahulu pada air yang mengalir atau rendam pada air biasa dan didiamkan sampai mencair seperti ini. ASI
yang udah mencair ini dapat langsung direndam ke dalam air hangat. Dan setelah itu bisa langsung diberikan kepada dedek bayinya. Yang harus diingat, sebelum pemberian ASI yang telah dihangatkan kepada bayi, pastikan Bunda merasakan dulu suhu dari ASINya. Maksud saya, pastikan suhu dari ASINya itu tidak terlalu panas, karena jika terlalu panas nanti bisa menyebabkan lidah bayinya tuh merepuh. Nah, begitulah, seperti itulah. Nah, bisa menyebabkan gigi sih, lidah bayinya nanti merepuh. Nah, itu aja cara mencairkannya. Untuk perendaman ASINya, Bunda dapat menggunakan alat ini. Alat dari Baby Chef. Alat ini lebih praktis dan lebih mudah pemakaiannya. Udah ada pengatur suhunya. Nih, udah ada pengatur suhunya, suhu 40, suhu untuk ASI, yaitu suhu untuk perendaman ASI atau penghangatan ASI. Nih, jadi nggak perlu lagi Bunda pakai air hangat. Cukup pakai ini aja, lebih praktis. Ini dapat Bunda beli di Shopee atau toko Istana Bayi. Untuk ketahanannya, seperti yang saya sebutkan tadi, pada suhu biasa ASI dapat bertahan 3-4 jam. Pada suhu beruangan atau pada ruangan ber-AC, ASI dapat bertahan 6-8 jam. Nah, itu aja ya Bun, tips mengolah ASI dari saya. Jangan lupa tonton terus video saya, share, subscribe, dan like video saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bunda dapat menyimpan ASI pada kotak es cooler box ini. Penyimpanan ASI pada kotak es cooler box ini dapat bertahan selama 24 jam. Jadi jika Bunda tidak mempunyai kulkas di kantor atau di tempat kerja, maka Bunda dapat membeli tas ini atau menggunakan tas ini untuk penyimpanan ASINya. Tas ini dapat Bunda beli di Shopee atau di toko Istana Bayi atau di mana aja. Jadi Bunda nggak usah khawatir lagi untuk menyimpan atau memompa ASI di kantor ya, dan di tempat kerja.